Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Tadi pagi saya seperti biasa berkeliling di area parkir ini sambil berdoa, ditemani oleh Mila, anjing kecil saya. Bobby hari ini malas, dia tidak mau ikut, jadi saya dengan Mila keliling. Sambil berdoa saya mendengarkan burung-burung yang berkicau, bunga-bunga yang mulai mekar, kemudian juga cahaya bulan yang masih ada meskipun kecil sekali. Dan saya begitu menikmati kedamaian yang ada. Yang saya pikirkan adalah bahwa alam ini begitu tenang, begitu damai, dan berjalannya itu pelan. Tidak banyak perubahan. Burung ya begitu dari dulu sampai sekarang bernyanyi tiap pagi. Pohon-pohon ya seperti itu. Yang terus bergerak itu manusia. Saya hanya kemudian mulai berpikir, burung-burung itu bernyanyi, berbahagia karena menjadi burung yang bahagia. Pohon-pohon dia tumbuh dan kemudian menjadi pohon yang berbahagia, menghasilkan buah dan kemudian membagikannya kepada siapa saja. Mereka seperti tahu apa yang menjadi tujuan hidupnya, apa yang harus dilakukan. Mengapa burung-burung bernyanyi? Apakah dia bahagia atau tidak bahagia? Menurut saya mereka tidak terlalu pusing. Karena memang bagi mereka burung ya bernyanyi, maka mereka bernyanyi. Yang saya pikirkan adalah apakah manusia mengerti apa yang menjadi tujuan hidupnya? Perkembangannya begitu banyak dari dulu sampai sekarang. Tapi apakah bahagia? Sekarang ini luar biasa sekali. Semua kemudahan dialami dan ada untuk kita. Tapi apakah lebih bahagia? Saya tidak yakin. Justru saya mengalami dari banyak perjumpaan, banyak orang sekarang ini mengalami derita, depresi, banyak pikiran, tidak bisa tidur, dan macam-macam. Menurut saya apa yang diciptakan oleh manusia sendiri kadang-kadang justru membelenggunya, membuat dirinya tidak bisa lepas, tidak bisa bahagia tanpanya. Dulu uang itu tidak ada, lalu manusia menciptakannya. Dan kemudian sekarang manusia tidak bisa hidup tanpa uang yang dia ciptakan sendiri. Ketika saya kecil tidak ada HP, handphone. Maka tidak ada handphone yang tidak apa-apa, tidak relevan. Bisa bahagia juga. Tapi sekarang tidak ada HP, rasanya tidak bisa hidup. Itu yang terus terjadi dengan manusia. Manusia menciptakan sendiri apa yang membuat dirinya bahagia, tapi kemudian tergantung tidak bisa lepas darinya. Kemudian pertanyaannya, apakah kita sungguh bertumbuh dan berkembang? Kalau kita punya account, buku account, kita bisa menulis rugi laba. Dan kita pandai sekali dalam accounting. Sehingga kita punya tabungan, kita punya aset, kita punya jurnal yang bisa kita belanjakan berapa dan sebagainya. Tapi apakah kita punya buku accounting untuk hidup kita setiap hari? Coba kalau kita buat jurnal harian, kemudian akhir tahun dihitung, apakah kita sungguh-sungguh untung atau buntung? Kalau kita melihat dulu waktu kecil, anak kecil itu bisa ketawa sehari 100 kali, kurang lebih bisa. Tapi makin tua, berapa jumlah ketawa per hari? Kalau dihitung neraca, apakah kita untung di akhir tahun atau rugi? Kita nggak bisa tahu karena kita pandai dalam accounting masalah finansial, tapi tidak pandai dalam accounting masalah kehidupan kita sendiri. Padahal kehidupan itu begitu menakjubkan.
Dengan hidup sederhana saja kita sudah bisa bahagia. Kemajuan itu menurut saya kalau kita bisa menciptakan sebuah metode yang tidak perlu mengeluarkan uang, tidak perlu menggunakan sarana apapun, tidak harus pergi kemana-mana, dan cukup diam saja, dan kemudian bisa berbahagia. Nah, itu justru kemajuan. Tidak perlu muyak, bisa bahagia. Tidak perlu modal apapun, bisa bahagia. Bahkan tidak perlu melakukan apapun, bisa bahagia. Itu baru kemajuan. Itu baru kecerdasan. Sekarang ini nampaknya justru setiap orang makin sulit dibahagiakan. Kalau hanya makanan yang seperti itu, wah, tidak menarik. Perlu mencari kuliner yang mewah, mahal, hebat. Nah itu kan malah kemunduran. Karena kemudian untuk menjadi bahagia perlu effort yang lebih. Bukan makin sederhana tapi makin rumit. Itu kemajuan atau kemunduran? Saya tidak mengerti. Sementara burung-burung dari dulu, dari sampai sekarang ya bernyanyi. Seneng ya bernyanyi, susah ya bernyanyi. Yang penting bernyanyi karena memang burung itu berkicau. Bunga-bunga mekar, sudah. Manusia bagaimana? Dengan berpikir malah makin rumit, makin muyak, bukan makin sederhana. Maka kita perlu mempunyai buku accounting untuk kehidupan kita sehari-hari. Kemudian mencoba menemukan metode yang murah, yang sederhana, yang membuat kita begitu mudah bahagia. Bahkan dengan duduk saja, merasakan kasih Tuhan, dan kemudian bahagia. Lalu dengan kebahagiaan itulah kita melayani. Jadi melayaninya dari hati yang bahagia, meluap dari rasa syukur. Nah itu baru benar. To be, to do, to have. Bukan mencari terus supaya bisa melakukan banyak hal dan kemudian berharap kebahagiaan. Enggak terjadi. Karena bukan cara itu. Sebelum bahagia lelah dulu. Seringkali kita justru mengalami diare mental, memikirkan yang tidak perlu. Dan hal itu terjadi karena kita sungguh-sungguh memikirkan yang tidak perlu sama sekali, yang bukan urusannya juga dipikirkan. Sehingga muyak penuh dengan pikiran. Padahal bisa sederhana saja. Hidup begitu sederhana, tidak membutuhkan banyak hal. Kalau bangun pagi masih sehat, normal, segar, cukup sebagai modal untuk bahagia. Lalu ada makanan di atas meja, ada atap di atas kepala kita. Wah sudah cukup, tidak perlu macam-macam, tinggal berbuat baik. Tapi pikiran muyak, oh nanti gimana? Kalau kemudian uangnya habis gimana? Nyatanya juga tidak bahagia selama ini dengan cara berpikir yang berbeda. Kemajuan, kehebatan justru ketika kita mampu tanpa melakukan apapun bisa bahagia, tanpa biaya berapapun bisa bahagia, dan sesederhana mungkin, dan kemudian blissful. Nah itu baru kemajuan. Tapi sekarang ini justru untuk menjadi bahagia makin sulit. Makanan harus luar biasa, sarana harus luar biasa, lah malah menjadi makin mundur menurut saya. Dalam hal neraca, bukan neraca keuangan, neraca kebahagiaan, menurut saya hidup kita malah makin merosot. Tetapi kita sudah sulit untuk keluar, terutama karena diare mental itu, sehingga sulit sekali untuk sungguh-sungguh bisa tenang dan melihat apa yang sebetulnya sungguh kita butuhkan. Kita justru makin jauh dari alam yang sebetulnya sumber kebahagiaan kita. Kita menciptakan sesuatu yang membuat kita sendiri terbelenggu olehnya. Dan itulah nasib kita. Mungkin saatnya sekarang kita perlu waktu tenang, hening, kemudian menikmati sesuatu yang berasal dari yang ilahi dan bisa bahagia tanpa melakukan sesuatu. Mensyukuri dan merasakan, karena sebetulnya segalanya sudah ada.
Hanya kita terus-menerus bergerak dan tidak tahu kemana dan mencari apa. Itu nasibnya. Maka perlu sekali-sekali duduk tenang dan kemudian mengkalibrasi kembali, melihat kembali cara hidup kita, supaya tidak terus-menerus bergerak tetapi tidak tahu kemana dan mencari apa. Akhirnya kita lelah dan tidak bahagia. Perlu sekali-sekali, kalau perlu setiap hari, duduk tenang, menikmati kasih Tuhan, dan merasakan betapa menakjubkan hidup ini, dan bersyukur, dan bersyukur, dan bersyukur. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena sebetulnya cinta Tuhan begitu berlimpah. Tinggal kita menyadari, menikmati, dan mensyukurinya. Kemudian kita kalau mau melakukan sesuatu, cukup melakukan demi kebaikan sesama dan kebaikan alam. Dan itu akan melipat gandakan kebahagiaan kita. Tidak perlu mencari, karena segalanya sudah ada. Tinggal bersyukur, berbuat baik, dan menikmati kasih Tuhan yang tanpa batas. Kalau dengan kasih Tuhan tidak cukup, tidak akan cukup dengan hal yang lain. Maka mulailah dengan rasa syukur, utuh penuh, dan kemudian melakukan, mengalir out of love, melimpah, digerakkan oleh belas kasih, dan kemudian di akhir hari berlipat ganda rasa syukur dan sukacita kita. Karena kita selalu ada di dalam Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang tanpa batas, dan bisa membagikannya sebagai cahaya yang menerangi banyak orang. Cara hidup seperti ini, itulah kemajuan. Karena tanpa modal, modalnya adalah kasih Allah. Tanpa banyak hal yang melelahkan, justru melakukannya untuk memancarkan kasih Tuhan yang tanpa batas itu. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.